Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yasmin Fathia Hamada dengan NIM 202440640536. Pada video ini, saya akan menyampaikan kesimpulan hasil belajar dari materi pertemuan kedua konsep dasar media pembelajaran pada mata kuliah Media Pembelajaran SD berbasis ICT. Materi ini membahas tentang hakikat belajar, proses komunikasi dalam pembelajaran, serta peran media dalam mendukung tercapainya capaian pembelajaran. Belajar merupakan proses perubahan perilaku yang meliputi aspek pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Nah, jadi perubahan tersebut itu terjadi melalui proses pembelajaran, yaitu proses komunikasi antara guru dan siswa. Agar komunikasi berjalan secara efektif, dibutuhkan media pembelajaran sebagai sarana penyampaian materi. Media pembelajaran adalah alat atau sarana yang digunakan untuk menyampaikan pesan agar terjadi proses belajar. Nah, media ini dapat membantu memperjelas pesan, mengurangi pembelajaran yang bersifat verbal, mengatasi keterbatasan ruang dan waktu, serta menarik perhatian siswa. Oleh karena itu, guru perlu kreatif dan bijak dalam memilih media, terutama dalam pembelajaran berbasis ICT di sekolah dasar. Dalam pembelajaran, terdapat communication model yang menjelaskan bagaimana proses menyampaikan materi dari guru kepada siswa dapat terjadi. Nah, yaitu yang pertama adalah sender, yaitu guru sebagai pengirim pesan. Guru bertugas untuk menyampaikan materi kepada siswa. Nah, dalam proses ini, guru melakukan encoding, yaitu menerjemahkan materi menjadi bentuk pesan agar dapat diterima dengan baik oleh siswa. Misalnya melalui PowerPoint, gambar, video, atau suara. Kemudian, message yaitu pesan atau materi yang disampaikan. Contohnya, materi tentang gajah. Pesan tersebut disampaikan melalui gambar dan video pendek atau media berbasis LCD lainnya. Selanjutnya ada receiver, yaitu siswa sebagai penerima pesan yang melakukan decoding atau memahami materi dan pesan diterima dengan baik. Nah, setelah siswa menerima pesan, akan muncul feedback atau umpan balik. Misalnya, siswa itu bertanya, menjawab pertanyaan guru, atau memberikan pendapat. Nah, feedback ini tuh penting untuk mengetahui apakah siswa sudah memahami materi atau belum. Namun, dalam proses komunikasi, bisa terjadi noise. Noise itu adalah gangguan. Gangguan ini tuh bisa berupa suara berisik, sinyal internet yang buruk, siswa yang kurang fokus, atau media yang kurang jelas. Noise ini bisa menyebabkan pesan tidak tersampaikan dengan baik. Jadi, model komunikasi ini bisa kita pahami bahwa media pembelajaran itu sangat penting agar pesan dari guru dapat diterima siswa dengan jelas dan mengurangi gangguan dalam proses pembelajaran. Selain itu, dalam kurikulum terdapat capaian pembelajaran atau CP yang dirumuskan sebagai kompetensi yang harus dicapai siswa. CP kemudian diterjemahkan menjadi tujuan pembelajaran. Oleh karena itu, sebelum memilih media, guru harus memperhatikan apa CP yang ingin dicapai, apa tujuan pembelajarannya, dan media apa yang sesuai. Media ini tidak dipilih secara sembarangan, tetapi harus disesuaikan dengan tujuan belajar. Sebagai contoh, di sini ada gambar gajah. Nah, gajah adalah hewan darat terbesar yang tergolong sebagai mamalia. Nah, mungkin siswa sulit membayangkan jika hanya dijelaskan secara lisan. Namun, dengan tambahan gambar atau video, siswa lebih mudah memahami bentuk, ukuran, dan habitat gajah. Hal ini menunjukkan bahwa media membuat pembelajaran menjadi lebih baik, konkret, dan menarik. Nah, selanjutnya ada 9 bagian media pembelajaran dalam proses pembelajaran, yaitu yang pertama, gain action. Media ini digunakan untuk menarik perhatian siswa di awal pembelajaran, misalnya dengan video atau gambar dan ice breaking. Yang kedua, inform learning objective. Media ini membantu menyampaikan tujuan pembelajaran agar siswa memahami arah belajar. Yang ketiga, prior learning. Nah, media ini membantu mengingatkan kembali penguatan awal siswa sebelum masuk ke materi baru. Yang keempat, present content. Media ini digunakan untuk menyajikan materi secara jelas dan sistematis. Yang kelima, provide guidance. Media ini memberikan arahan atau penjelasan tambahan agar siswa lebih mudah memahami materi. Keenam, practice. Media ini mendorong siswa untuk menunjukkan pemahaman melalui latihan atau kegiatan interaktif. Yang ketujuh, provide feedback, yaitu media memberikan umpan balik terhadap jawaban atau hasil kerja siswa. Yang kedelapan, assessment performance. Media digunakan untuk melakukan penilaian atau evaluasi hasil belajar. Yang kesembilan, enhance retention and transfer. Media ini membantu siswa mengingat materi dalam jangka panjang dan mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.
Nah, dari kesembilan bagian ini menunjukkan bahwa media itu tidak hanya digunakan untuk menjelaskan materi, tetapi terlibat dalam seluruh proses pembelajaran dari awal hingga akhir. Berdasarkan materi yang telah saya pelajari dan dapat disimpulkan bahwa pembelajaran merupakan proses komunikasi antara guru dan siswa yang bertujuan menghasilkan perubahan perilaku pada peserta didik, baik dalam aspek pengetahuan, sikap, maupun keterampilan. Nah, dalam pembelajaran berperan sebagai saluran untuk menyampaikan pesan agar tujuan pembelajaran dapat tercapai secara efektif. Nah, media ini membantu memperjelas pesan, mengurangi gangguan dalam komunikasi, serta mempermudah siswa memahami materi sesuai dengan capaian pembelajaran dalam kurikulum. Oleh karena itu, agar komunikasi berjalan efektif dan tujuan pembelajaran tercapai secara optimal, diperlukan media pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik materi serta peserta didik. Dengan demikian, guru harus mampu memilih dan menggunakan media secara kreatif dan bijak, terutama dalam pembelajaran berbasis ICT di sekolah dasar. Demikian kesimpulan hasil belajar yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.